Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang-juang. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jaga kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada price-nya kiblatnya kripto gitu teman-teman ya. Dalam 24 jam terakhir aja dia mengalami penurunan sekitar 1,15%. Oke, penurunan 1,15% atau 1,28% kali ini teman-teman ya. Itu memang tergolong bagi Bitcoin itu cukup sedikit ya. Akan tetapi kalau kalian ketahui bersama-sama teman-teman ya, di mana penurunan 1% aja untuk Bitcoin ini akan berdampak cukup signifikan terhadap altcoin ya. Yang dimana pergerakan daripada altcoin pasti penurunannya juga luar biasa ya terhadap market teman-teman, di mana semuanya mengalami apa? Penurunan. Ada yang 7%, ada yang 0,1%, ada yang 1%, bahkan ada yang 10% gitu teman-teman ya. Ya inilah ya the powernya of Bitcoin, karena semuanya mengacu pada pergerakan Bitcoin teman-teman ya. Sedangkan kalau kita masuk dalam sektor meme, teman-teman, sektor meme ya, dari segi volume ini sungguh-sungguh luar biasa daripada si meme ya, dari sektor meme teman-teman. Kalau kita berbicara volume, ini kenaikannya cukup signifikan teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya. Saat ini berada di area 10,5 miliar dolar, dan sedangkan market cap memang dia terjadi sedikit retracement ya, atau ya turun dari kemarin sempat nyentuh di area 54, kalau nggak salah kali ini berada di area 51,9 miliar dolar ya. Dan kalau kita mengacu pada persentase range ini masih sama aja, belum ada perubahan teman-teman ya. Yang dimana 1 sampai 5 masih diduduki dengan peringkat yang sama, belum ada pergeseran. 56 sampai 10 teman-teman ya, dari range 6 sampai 10 masih sama, belum ada pergeseran juga ya. Jadi kalau kita lihat memang kali ini kita melihat volume yang cukup tinggi dari sektor meme teman-teman ya. Apakah kita akan segera memasuki meme session? Ya kita lihat saja nanti ya. Nah, jadi di sini sekitar 1,5 triliun Shiba Inu teman-teman dalam 24 jam terakhir ya kan, itu diborong gitu. Apakah ini mode comebacknya daripada Shiba Inu? Itu semoga saja ya, Shiba is comeback gitu ya. Nah, pause Shiba Inu bangun kembali ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, Shiba Inu telah melihat sekitar 1,5 triliun token Shiba bergerak dalam transaksi besar dalam 24 jam terakhir. Nah, transaksi tingkat pause ini terjadi di tengah lonjakan volume besar yang kita lihat di pasar dalam 48 jam terakhir. Jadi Shiba Inu mungkin akhirnya mencoba masuk mode pembalikan. Oke ya, karena kita mengacu pada Shiba saat ini dalam kondisi apa ya, bisa dikatakan konsolidasi atau sideways gitu teman-teman ya. Nah, jadi pergerakan penting dalam transaksi termasuk bursa besar seperti Binance, Coinbase, Kraken, Gate.io dan Robinhood, volume transaksi daripada Shiba Inu berkisaran antara 42,6 miliar Shiba hingga 397 miliar Shiba senilai jutaan dolar teman-teman ya. Yang dimana gerakan kunci, oke, kunci apa? Kunci pembalikan, mungkin seperti itu. Nah, jadi Binance Hot Wallet mengirimkan sekitar 357,47 miliar Shiba Inu senilai 7,82 juta ya, menunjukkan pergerakan substansial yang memungkinkan terkait dengan operasi pertukaran atau perdagangan skala besar. Coinbase Hot Wallet terlibat dalam banyak transaksi menerima sekitar 808 miliar Shiba senilai 1,88 juta US dollar. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi yang signifikan yang memungkinkan dilakukan oleh investor retail atau pelaku institusi ya. Terus Cumberland atau DRM melakukan beberapa transfer termasuk mengirimkan 112 miliar Shiba senilai 2,67 juta US dollar dan menerima sekitar 105 miliar senilai 2,49 juta US dollar. Robinhood memprotes ya, apa? Bukan memprotes ya, memproses gitu teman-teman ya. Transfer sekitar 208 miliar Shiba senilai 5,09 juta US dollar, kemungkinan mencerminkan minat retail atau pergerakan berbasis platform ya.
Jadi pergerakan substansial ini meskipun mengesankan tidak serta-merta menjamin lonjakan atau penurunan harga dalam waktu dekat. Nah, jadi ya memang kalau kita lihat bersama-sama ya, grafik daripada Shiba Inu yang dipairingkan dengan USDT menunjukkan Shiba saat ini diperdagangkan pada sekitar 23 atau di area 22 ya kan. Harga berkonsolidasi dalam pola segitiga menurun yang biasanya merupakan pola kelanjutan bearish. Namun, Shiba baru-baru ini menguji formasi level atas, teman-teman ya. Nah, di mana kalau kita lihat bersama-sama, ini kan formasi yang dimaksud segitiga menurun adalah di mana ketika dia ada price kenaikan, teman-teman ya, udah membentuk pola segitiga menurun yang pertama, ya kan? Habis itu dia terjebol nih untuk melakukan bearish gitu ya kan. Nah, setelah terjadinya bearish, di sini membuat pola segitiga mengerucut seperti biasanya, yang dimana ini menandakan masih kuat untuk bearish gitu ya. Nah, apakah ini benar-benar akan beres? Ya kita tinggal menunggu, ya kan. Shiba Inu mampu break resisten terdekatnya enggak gitu ya kan. Kalau dia mampu break resisten terdekatnya, maka di sini kita akan melihat perubahan tren ya, antara tren bearish menjadi tren bullish. Memang kalau kita lihat dari segi chartnya ini teman-teman yang ditampilkan oleh Today ini ya kan, dari dia harga tertinggi ya kan, terus dia mengalami apa, retracement itu kan untuk mencari area titik support ya, atau membuat area support baru gitu teman-teman ya, yang dimana setelah Shiba Inu membuat area support baru di kisaran area rally base rally-nya gitu kan, ini ada support baru yang dimana setelah support itu terjadi pemantulan harga ya, pemantulan rebound kembali. Nah, setelah rebound ini teman-teman ya, setelah rebound kalian bisa melihat ya, di sini tidak bisa membuat yang namanya higher high baru ya. Higher high baru dia nggak bisa. Habis itu dia terjadi yang namanya koreksi ya. Koreksi mencoba untuk rebound tapi nggak mampu, dan akhirnya apa, dia ngebreak area support pertamanya. Nah, area support pertama udah kebreak, menandakan apa, di sini terjadinya pola tren pembalikan arah gitu teman-teman, yang tadinya bullish akan menjadi bearish, dan saat ini masih dalam fase konsolidasi. Nah, konsolidasi kali ini akankah Shiba Inu ini mampu ngebreak area resisten terdekatnya? Kalau Shiba Inu ini mampu ngebreak area resisten terdekatnya, maka di sini berpotensi untuk pembalikan tren dari bearish menjadi bullish. Akan tetapi ketika Shiba Inu ini malah ngebreak area support barunya, maka di sini dia akan meneruskan penurunannya. Makanya buat teman-teman semua yang saat ini memang sedang nunggu ya untuk melakukan pembelian Shiba, sebenarnya saat ini udah momen yang cukup pas juga sebenarnya ya untuk kita melakukan yang namanya DCA. Ingat, jangan pernah memasukkan ya satu buah dalam satu wadah gitu. Dalam arti ketika kalian punya $100 nih untuk jatah akumulasi Shiba Inu, semisal seperti itu ya, ya kalian masuk dulu lah ya kan, 30%-nya atau 50%. Jadi kita masih punya spare gitu untuk apa, antisipasi ketika Shiba mengalami penurunan kembali gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk Shiba Inu saat ini masih menjadi aset dominasi yang diminati oleh para whales. Pemain retail pun masih suka gitu dengan Shiba Inu, yang dimana mengharapkan upgrade besar-besaran yang harusnya udah terjadi tentang hard rock, pembalikan apa, burn manual menjadi otomatis harusnya udah terjadi di hard rock kedua. Cuman kita belum melihat perubahan, itu nggak dibahas juga, dan semoga saja dalam waktu dekat itu bisa terjadi. Dan perlu kalian ketahui seperti Trade dan Shiba Eternity teman-teman ya, itu dalam tahun ini mungkin akan relaunch semua ya, akan launch semua, yang dimana itu akan memperkuat ekosistem daripada Shiba Inu juga. Jadi kita tinggal menunggu gebrakannya aja. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga sedikit membantu. Tetap disclaimer dan salam cuan.